Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalallahu ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, ikhtanim khamsan qabla khamsin. Syababika qabla haramika, wa sihhatika qabla suqamika, wa khinaka qabla faqrika, wa faraghika qabla sukhlika, wa hayatika qabla mautika. Shadaqallahul azim. Pertama-tama, yang paling utama dan yang harus kita utamakan, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesempatan beserta nikmat kesempatan sehingga kita masih bisa berjumpa dengan bulan Ramadan yang mulia ini. Tak lupa pula selawat berangkaikan salam tak henti-hentinya kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan memperbanyak bersolawat kepada beliau, kita termasuk dalam umatnya yang akan mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat yang begitu besar sehingga kita masih bisa bertemu dengan bulan yang mulia ini. Masih banyak saudara-saudara kita yang sangat ingin berjumpa dengan bulan ini, tapi belum sampai memasuki bulan yang mulia ini, Allah telah memanggil mereka. Kitalah orang yang dipilih Allah, jadi hendaklah kita gunakan kesempatan yang mulia ini untuk beribadah kepada Allah sebaik-baik mungkin. Dalam bulan Ramadan ini, kita diwajibkan untuk menjalankan ibadah puasa sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ayat ini sudah jelas menjelaskan bahwa salah satu tanda-tanda orang yang bertakwa adalah beribadah, menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Bulan Ramadan hukumnya merupakan wajib. Bulan Ramadan juga adalah salah satu dari rukun Islam. Yang pertama rukun Islam adalah mengucap kalimat syahadat. Yang kedua adalah sholat. Dan yang ketiga berpuasa di bulan Ramadan. Jadi barang siapa yang meninggalkan puasa Ramadan, maka kafirlah ia secara nyata. Mengapa bulan Ramadan ini begitu mulia? Jawabannya adalah karena pada bulan Ramadan ini Allah menurunkan Al-Quran. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 185. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Al-Quran. Bulan Ramadan adalah bulan di mana diturunkannya Al-Quran. Selain Al-Quran, kitab-kitab Allah yang lain pun diturunkan pada bulan yang mulia ini. Seperti kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa pada tanggal 12 Ramadan, kitab Jabur yang diturunkan kepada Nabi Daud pada tanggal 12 Ramadan, dan kitab Taurat yang Allah turunkan kepada Nabi Musa alaihissalam pada tanggal 6 Ramadan. Jadi bulan Ramadan ini sangat kuat ikatannya dengan firman-firman Allah. Makanya banyak riwayat yang menekankan bahwa untuk memperbanyak membaca Al-Quran pada bulan Ramadan ini. Karena pada bulan ini malaikat Jibril menyetorkan Al-Quran kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Makanya sangat ditekankan untuk memperbanyak membaca Al-Quran pada bulan yang mulia ini. Hadirin yang berbahagia, manusia itu sementara, yang kekal hanyalah Allah Subhanahu wa taala.
Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ikhtanim khamsan qabla khamsin." Manfaatkanlah 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Apa saja yang 5 ini? Yang pertama, syababika qabla haramika. Manfaatkan waktu mudamu sebelum datang waktu tuamu. Waktu muda ini tidak semua orang diberikan oleh Allah. Banyak yang sudah Allah cabut nikmat muda ini tadi. Jadi selagi kita anak-anak muda masih Allah berikan nikmat muda ini, kita gunakan sebaik-baik mungkin untuk beribadah kepada Allah. Karena apa? Nabi Muhammad SAW bersabda, "Sab'atu yudhilluhumullahu fi dhillih, la dhilla illa dhilli." 7 orang golongan yang bakal mendapat naungan Allah di padang mahsyar kelak. Salah satunya adalah wasyabun nasa'a fi ibadatihi rabbih. Seorang pemuda yang tumbuh beribadah kepada Rabbnya. Jadi selagi Allah memberi kita nikmat muda ini, kita gunakan sebaik-baik mungkin untuk beribadah kepada Allah. Selagi kita memiliki otot baja, selagi kita masih memiliki tulang besi, hendaklah kita gunakan sebaik-baik mungkin untuk beribadah kepada Allah. Yang kedua, wasihatika qabla suqamika. Manfaatkan waktu sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Waktu sehat ini kawan-kawan tidak Allah berikan kepada semua makhluknya, tidak Allah berikan kepada semua manusia. Masih banyak saudara-saudara kita yang di rumah sakit sana, jangankan untuk berpuasa seperti kita, untuk makan pun harus pakai selang. Jadi selagi Allah beri kita nikmat ini, hendaklah kita gunakan sebaik mungkin. Karena nikmat sehat ini merupakan nikmat yang luar biasa. Yang ketiga, wa khinaka qabla faqrika. Manfaatkan waktu kayamu sebelum datang waktu miskinmu. Allah memberi kita sedikit rezeki, hendaklah kita gunakan untuk berinfak kepada Allah. Karena harta yang tetap mengalir, salah satu amal jariyah, harta yang tetap mengalir walaupun kita sudah wafat adalah harta yang dibelanjakan di jalan Allah. Jadi ketika harta tadi kita infakkan ke masjid, kita infakkan ke pondok-pondok pesantren, walaupun hanya 5.000 rupiah, tapi harta itu dibangunkan masjid, dibangun pondok pesantren, dibelikan kitab, dibelikan Al-Quran, maka selagi itu digunakan untuk ibadah kepada Allah, maka pahalanya mengalir ke kita walaupun kita sudah mati, walaupun hanya 5.000. Yang keempat, wa faraghika qabla sukhlika. Manfaatkan waktu lapangmu sebelum datang waktu sempitmu. Jadi kelapangan waktu ini tidak Allah berikan kepada semua orang. Kita gunakanlah kelapangan waktu ini sebaik-baik mungkin untuk beribadah kepada Allah. Dan yang terakhir, wa hayatika qabla mautika. Manfaatkan waktu hidupmu sebelum datang waktu matimu. Kematian ini tidak bisa ditambah walau hanya 1 detik, dan tidak bisa dikurang walau hanya 1 detik. Allah berfirman dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidakkah kami ciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali hanya untuk menyembah kepadaku. Kita diciptakan oleh Allah hanya untuk menyembah kepadanya, bukan untuk menjadi seorang pengusaha, bukan untuk menjadi seorang petani, bukan untuk menjadi seorang presiden, tapi untuk beribadah kepada Allah. Setiap manusia pasti akan merasakan yang namanya kematian. Allah berfirman, kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap manusia pasti akan merasakan yang namanya kematian. Kematian ini tidak bisa ditambah walau hanya 1 detik, dan tidak bisa dikurang walau hanya 1 detik. Semua makhluk selain Allah, selain makhluk khalik dan selain khalik itu makhluk, setiap makhluk pasti akan merasakan yang namanya mati. Bahkan malaikat Israel yang biasa mencabut nyawa pada suatu saat akan merasakan yang namanya kematian. Demikianlah pidato singkat yang dapat saya sampaikan. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan, mohonlah dimaafkan. Unzur mangqala wala tanzur mangqala. Jangan lihat siapa yang menyampaikan, tapi lihatlah apa yang disampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah wa ridhaka wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.